mungkin bisa Bapak jelaskan mungkin macam-macam stres yang mungkin dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ya, jenis stres seperti stres keluarga ya. Stres keluarga misalnya anak-anak yang sulit diatur bagi orang tua yang bandel, atau anak-anak terlibat dalam narkoba, ya. Anak-anak terlibat dalam kenakalan, ya. Belajarnya yang kurang baik, ya, prestasi yang melorot, itu bisa menimbulkan stres bagi orang tua. Ada juga stres ekonomi, ya, situasi ekonomi yang sulit, ya, pendapatannya kurang, yang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ya. BBM sekarang naik, ya, LPG juga ngantri, ya, sampai sekian ratus meter, ya, itu bisa juga menimbulkan stres, ya. Ada juga stres kehilangan orang yang dicintai, ya, kehilangan orang yang dikasihi, ya. Dia teringat terus, ya, anakku, aduh kenapa engkau mati, ya, tabrak motor misalnya, aduh kenapa engkau tidak turutin nasihat aku, terus dia ingat, dia bisa sampai tingkat depresi, ya, sampai bisa terganggu saraf otaknya. Ada juga stres kuliah misalnya, ya, banyak mahasiswa itu juga mengalami stres ketika tugas akhir, ya, ketika dia mengerjakan skripsi, ketika dia bimbingan kepada dosennya ditolak terus, ditolak, dia bisa depresi, bisa DO bahkan, ya, seperti itu, ya. Jadi sebenarnya banyak, ya, jenis-jenis stres dalam hidup. Dalam pekerjaan juga, ya, gaji yang minim, ya, gitu, ya, beban kerja berat tapi gajinya kok segini kan gitu. Nah, targetnya harus sekian, target misalnya dia sedang sales, target penjualan bulan ini harus 1000 produk laku. Nah, sales ini setiap hari dia ke kantor stres, wah 1000 produk, ya, ditekan terus oleh manajernya misalnya. Nah, ini bisa mengakibatkan stres yang berat sampai tingkat depresi. Akibatnya dia ke rumah bisa marah-marah sama istrinya, sama anaknya, ya. Nah, dia bisa mudah emosinya meledak seperti itu, ya. Bahaya. Kenapa? Ketika seseorang itu mengalami stres dan menghasilkan emosi-emosi yang negatif, dia simpan, ya, dia pendam, ya, itu bisa terakumulasi. Ibarat bom waktu bisa meledak kamu. Proses akumulasi itu ibaratnya seperti saya katakan, dibiarin dia pendam, nggak apa-apa lah. Terus padahal ada emosi negatif, dia pura-pura tidak mengalami, padahal ada itu emosi negatif, dia tahan, dia simpan. Nah, suatu waktu ketika ada pancingan atau apa, itu bisa meledak, bahaya. Bisa dia membunuh orang, bisa dia bunuh diri, bisa dia secara naluri, dia bisa mukul bosnya juga, ya kan? Nah, kan banyak kejadian polisi bawahannya kan stres, ditegur oleh komandannya, dia tembak kan, keluar pistol kan, udah banyak di Indonesia. Itu karena stres atau emosi negatif dia terakumulasi terus, tidak disalurkan. Oleh karena itu saya mau bagikan, ada 3 cara nih, mengatasi stres. Yang pertama yaitu doa. Kita buka Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Itu cara pertama mengatasi stres, yaitu doa. Apa itu doa? Ya, kita tahu doa adalah komunikasi dua arah. Ada hal yang penciptanya dari manusia dan kepada penciptanya, komunikasi dua arah. Jadi ada saluran, ya, ketika kita berdoa ada saluran untuk mengungkapkan semua emosi-emosi negatif. Firman Tuhan berkata begini, Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Garis bawahi di sini kata nyatakanlah. Ini apa artinya? Nyatakanlah segala kekhawatiranmu, segala emosimu yang negatif itu, keputusasaan, kecemasan, ya, ketakutan seperti itu. Jangan kita tahan, jangan kita simpan.
kita harus ungkapkan itu pada Allah, pada Yesus Kristus, karena Dia adalah penasihat yang ajaib. Salah satu gelar Tuhan Yesus kan penasihat ajaib. Kita curhat sama Tuhan, kita ungkapkan isi hati kita. Ya Tuhan, bos saya menekan saya terus, saya diancam PHK kalau tidak mencapai target. Tuhan Yesus, tolong saya, beri saya kekuatan. Nah, itu doa seperti itu, seperti kita mencurahkan hati kita. Jangan kita tahan, yang kita simpan emosi negatif. Ada bilang ini, kalau kita mencurahkan isi hati kita pada siapapun, itu 50% masalah kita itu sepertinya sudah selesai, bisa disembuhkan. 50%, apalagi kepada Tuhan. Semua ungkapan isi hati kita ungkapkan, stres di kerja, stres di hubungan dengan pacar kita misalnya, kita ungkapkan saja kepada Tuhan, ya. Dan juga dalam pemazmur, dalam Mazmur 62 ya, ayat 9b, itu kita belajar bagaimana pemazmur mencurahkan ya hatinya, isi hatinya kepada Tuhan. Mazmur pasal 62 ayat 9 ya, yang saya mau tekankan ayat 9b. Demikian firman Tuhan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ya, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Curhat ya istilahnya kan. Kita sering curhat sama pacar ya, sama istri ya, sama guru, sama teman baik kita. Baik itu memang benar, tapi curhat itu juga harus lebih dulu kepada Tuhan kita, pencipta kita. Dia Allah yang mendengar. Ya, Dia Allah yang siap mendengar. Dia memiliki hati yang penuh pengertian. Dia peduli. Jangan kita takut. Ya, curhat saja sama Tuhan. Ya. Itu yang pertama, doa. Yang kedua, meditasi firman Tuhan. Ya, meditasi firman Tuhan ini artinya apa? Kita membaca firman Tuhan, ya, kita merenungkan firman Tuhan, kita refleksikan firman Tuhan, kita menghayati ya, internalisasi firman Tuhan sampai pada tingkat kontemplatif. Ya, ada kontemplasi, bukan sekedar baca, gitu, tapi benar-benar direnungkan secara mendalam sampai pada tingkat personal. Ya, bahasa rohaninya sampai rema. Ya, sampai rema. Kita benar-benar ada kontak dengan firman Tuhan. Oh, ini untuk saya. Ini saya banget nih. Ini gue banget nih. Seperti itu ya. Oh, ini untuk saya. Ya, seperti itu. Banyak firman Tuhan yang bisa memberikan kekuatan bagi kita, kesembuhan bagi kita. Ibaratnya firman Tuhan itu adalah obat bagi sakit jiwa kita ya, bagi rohani kita yang lemah ya. Salah satunya Matius pasal 11 ayat 28 dan 30 berkata bahwa setiap orang yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan padamu. Apa itu kelegaan? Rest, istirahat bagi jiwa ya. Rest, istirahat bagi tekanan, dari tekanan yang berat dalam hidup. Ada juga dalam pemazmur ya, dalam pemazmur mengatakan bahwa dalam Mazmur pasal 34 ya, Mazmur 34 ayat 19 ya, Mazmur 34 ayat 19. Jadi kalau kita lagi stres ya, patah hati misalnya ya, gitu ya, diputus pacar ya kan, jangan kita langsung ke diskotek ya, minum-minum seperti itu ya, jangan kita langsung main game. Oh, tembak, kita nembak di game itu seperti nembak pacar kita. Wah, aku tembak kau, saya gitu, makin parah nanti. Ada solusi ya, seperti firman Tuhan bilang gini, Mazmur 34 ayat 19. Nih, kalau orang yang stres, terus pacar, terus cinta nih. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Luar biasa kan? Dekat pada orang yang patah hati, yang broken heart ya, yang broken heart. Banyak orang broken heart akhirnya apa? Diskotek, minum-minum ya, ke pelacuran segala macamnya. Patah hati, dia tertolak oleh pasangannya, oleh kasihnya. Tapi solusi yang dia cari salah, makin parah ya kan? Mungkin keterbatasan, mungkin kita ini bisa dilanjutkan kembali mungkin. Baiklah pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita lihat dulu pesan-pesan